Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum yang minggu pertama ya, untuk uji statistik, kita akan mengambil contoh beberapa penelitian ya. Ini salah satunya adalah penelitian tentang dakusibu ya. Jadi ini tingkat pengetahuan masyarakat tentang dakusibu. Ya, jadi ini nanti penelitian ini menggunakan kuesioner. Ya, menggunakan kuesioner. Kemudian kuesioner itu dibagikan pada responden secara door to door ya, jadi dari rumah ke rumah. Kemudian pertama kali kita memberikan kuesioner pada responden itu pada kelompok orang tertentu ya, ini sekitar 94 responden ya, diberikan kuesioner. Kuesionernya itu materinya tentang dakusibu. Ya, itu ada sekitar 20 beberapa pertanyaan. Kemudian kita rekap ya. Kuesionernya kita rekap, kita kasih nilai. Kemudian setelah itu di sampel yang sama ya, di sampel yang sama kita memberikan semacam edukasi ya, semacam edukasi. Edukasinya itu dalam hal ini kita gunakan leaflet ya, kita menggunakan leaflet. Kita bagikan pada responden tadi yang sudah melakukan pretest ya. Kemudian setelah sekitar 1 atau 2 hari kita kasih post test. Jadi mereka responden yang tadi diberi pretest kemudian diberikan post test. Nah, kemudian hasilnya kita bandingkan ya, antara pretest dengan post test itu hasilnya kita bandingkan. Jadi nanti ada nilai pretest, ada nilai post test. Dalam hal ini bagus mana antara nilai pretest dan nilai post test. Ya, seperti itu. Kemudian ini naskah publikasinya, jadi ini sudah kami publikasikan ya. Ini kemarin hasil penelitian waktu KKN ya. Nah, kemudian kita sekarang akan membahas tentang uji normalitasnya dulu ya. Jadi uji normalitas. Jadi ini hasil pretest post testnya ya, ini gambarannya ya, seperti ini. Jadi ini sebelum diberikan leaflet ya, ini nilainya ya. Kemudian setelah diberi leaflet ya, ini nilainya ya. Jadi nanti akan kita lihat apakah pemberian leaflet itu berpengaruh ya pada kenaikan tingkat pengetahuan ya. Apakah pengetahuannya itu sama aja atau meningkat ya, atau bagaimana? Nanti kita akan membuktikan ya. Membuktikan dengan uji statistik. Nah, karena datanya ini data numerik, ya ini kan datanya numerik ya, datanya itu wujudnya angka. Ya ini rentangnya antara 0 sampai 100. Jadi datanya itu data numerik, ya maka harus dilakukan uji normalitas dulu. Ya, jadi kalau datanya itu numerik, itu harus dilakukan uji normalitas. Ya, apakah datanya normal, apakah datanya tidak normal. Kenapa begitu? Karena kalau ini berpengaruh terhadap uji statistik, ya. Jadi ini kan dari kelompok yang sama ya, ini dari kelompok yang sama, yaitu kelompok orang yang diberikan pretest dan kelompok orang yang sama diberikan post test. Nah, jadi ini menggunakan uji kalau normal ya, kalau nilainya, kalau hasil uji normalitasnya itu nilainya normal, maka dilakukan uji T berpasangan ya, dilakukan uji T berpasangan. Kalau nilainya tidak normal, maka dilakukan uji Wilcoxon ya, dilakukan uji Wilcoxon. Jadi nanti kita lihat ya, kalau normal itu uji T berpasangan. Kalau tidak normal ya, kalau tidak normal maka kita melakukan uji Wilcoxon. Nah, nanti kita akan melihat ya, apakah ada perbedaan yang signifikan ya antara hasil pretest dan hasil post test. Ya, baiklah, sekarang kita akan melakukan uji normalitas dulu. Nah, uji normalitas itu sebenarnya ada dua ya, uji Shapiro-Wilk dan uji
apa namanya itu, Kolmogorov ya. Sebenarnya kalau datanya lebih dari 50 ya, jadi batasnya 50 ya. Kalau datanya itu jumlahnya 50 ya, itu menggunakan uji Shapiro-Wilk ya, idealnya ya. Kalau datanya di atas 50, maka menggunakan uji, ya ini batasnya 50 ya, kalau 50 ke atas, maka kita menggunakan uji Kolmogorov ya, kita menggunakan uji Kolmogorov. Ya, jadi untuk contoh ini ya, ini kita akan mencoba kedua-duanya ya, kita akan mencoba uji Shapiro-Wilk dan uji Kolmogorov. Ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya ini kita langsung aja ya, kita praktekkan bagaimana melakukan uji normalitas. Ya. Pertama datanya ini harus masuk Excel dulu, ya masuk Excel. Ya, datanya harus masuk Excel dulu. Kemudian kita untuk nilai pretestnya kita kopas dulu ya. Kita kopas, kita copy pastekan ke SPSS ya. SPSS. Jadi ini SPS ya, SPS 16 ya. Posisinya seperti ini. Di bagian bawah ada menu data view ya dan variable view ya. Kita klik dulu menu data view ya, kemudian tadi kita pastikan ya. Kita pastikan. Ya. Nanti akan muncul seperti ini ya. Perhatikan ini angkanya masih desimal ya, pakai koma ya nilainya. Jadi nilainya tadi diberikan koma. Ya, kemudian yang bawahnya ya, yang apa? Yang post test ya, yang nilai post test ini kita copy juga ya. Nilai post test kita copy. Ya. Kita kopikan ke SPS, tapi di bawahnya, di bawahnya. Ini di bawahnya ya, di bawahnya nilai pretest ya, nilai post test dipastikan di bawah dari nilai post test. Nah ini ya, ini nilai post testnya saya kopikan ke bawah. Ya, ya kemudian nilai itu kita kasih identitas ya, nilai itu di sebelahnya kita kasih identitas. Jadi nilai pretest kita kasih identitas 1 ya. Kita kopikan aja ke bawah ya. Ini nilai pretestnya kita kasih identitas 1 ya, ini sampai nomor 96. Ya, sampai nomor 96 ini adalah pretest. Ya. Seperti ini. Kemudian nilai post test kita kasih kode 2 ya. Kita kasih kode 2 untuk nilai post test. Ya. Nah, kemudian ini kita merapikan dulu identitas ya. Jadi ini perlu kita rapikan dengan klik variable view. Ya. Kita rapikan dulu. Kita kasih nama ya. Ini kita kasih nama. Ini adalah pretest ya. Pretest. Pretest kalau untuk di sini tidak boleh ada spasi ya, langsung misalnya pretest. Keduanya kita kasih nilai post test. Ya, kemudian kita kasih label ya. Nanti kita kasih nama ya nanti ya. Misalnya namanya Selamat ya. Selamat. Nama mahasiswa yang praktikum namanya Selamat ya. Selamat. Kita kasih nama pretest. Ya, kemudian kalau namanya yang kedua kita kasih nama Selamat juga. Nama mahasiswa ya. Kita kasih nama post test. Ya, ini. Kemudian untuk measure itu adalah skalanya ya. Skalanya ini adalah scale ya teman-teman ya, karena apa numerik ya. Nanti ini scale. Kemudian di sini kita kasih value ya. Kita kasih value di sini. Kalau value-nya 1 ya di sini itu adalah pretest ya. Kalau value-nya ya, kalau value-nya 2 di sini adalah post test. Seperti ini, kemudian kita bawahnya juga sama ya. Bawahnya juga sama. Ini
Kita copy aja ke sini, kita pastikan. Nah, di sini akan muncul juga ya. Seperti itu. Ya, kemudian ini kita rubah ya. Jadi desimal ya. Ini desimalnya kan tadi 2 ya. Kita ganti desimalnya menjadi 0 ya. Kita ganti desimalnya menjadi 0. Ya. Jadi ini cukup ya ini. Ini tipenya numerik ya karena angka numerik. Ya, kalau huruf itu nanti teks ya, ini numerik. Dan posisinya seperti ini ya. Kalau penampilannya seperti ini nanti apa namanya itu datanya seperti ini. Ya, kemudian kita akan melakukan uji normalitas dulu ya. Kita akan melakukan uji normalitas terhadap data pretest dan terhadap data post-test ya. Jadi caranya kita membuka menu dari SPSS-nya ya. Ini dari menu analyze ya. Kemudian kita klik deskriptif, statistik. Kemudian kita klik explore ya. Kita klik explore ya. Oh ini kita betulkan dulu ya. Ini kita betulkan, maaf ya. Jadi ini yang variable view ya. Ini kita kasih karena hanya 1 dan 2 kita kasih skala nominal ya. Jadi ini jadi angka di sini ya. Ini angka di ini saya ganti bukan post test ya. Ini penggolongan ya. Ini golongan. Jadi ini golongan ya. Namanya bukan post test ya. Ini salah golongan ya. Ini diganti selamat nilai ya. Kemudian di sini saya ganti nilai ya. Kemudian di sini kita kasih identitas ini golongan. Selamat ya. Selamat golongan. Seperti ini. Ya. Kemudian ini kita hapus ya, ini kita hapus ya, karena tadi keliru, kita hapus. Kemudian ini, nah ini kalau 1 itu pretest ya, kalau 2 itu post test. Jadi ini mungkin tadi koreksi ya, ini seperti ini tadi posisinya. Jadi nanti akan muncul data seperti ini ya. Ini nilai ya, kolom nilai ya, di sini munculnya kolom nilai. Kemudian di sini penggolongannya ya. Kalau 1 itu pretest, ya kalau 2 itu post test. Ya dari sini kita akan membuat melakukan uji normalitas ya. Pertama ini kita klik analis dulu ya, analis ya. Kemudian kita klik deskriptif statistik dan klik explore ya, klik explore. Kemudian ini kita klik ya, yang nilai, kemudian yang penggolongan kita masukkan sini, ya golongan. Kemudian ini kita ada 3 tombol ya, kita lihat aja tombolnya ini isinya apa saja ya. Ya di sini kita klik ya, deskriptif ya. Kemudian kita continue. Kemudian yang ini kita klik ini ya, normality plot speed test. Ini uji normalitasnya itu di sini ya, di uji normalitasnya diklik di plot ya. Di plot ini ada tulisan normality test ya. Di sini kita klik, kemudian di kolom option coba kita lihat ya. Ya ini seperti ini saja dulu dibiarkan ya. Ini kita klik OK. Kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji normalitas ya. Dari hasil uji normalitas. Jadi nanti ini nama mahasiswa yang praktikum namanya Selamat ya. Ini akan muncul di sini ya. Ya, kemudian di sini akan kita lihat ya jumlah apa namanya itu. Ini tadi mungkin kliknya keliru tapi tidak masalah ya. Ini jumlah respondennya ya, harusnya 94 ya tadi ini. Jumlah respondennya ya. Kemudian ini hasil apa? Hasil pretestnya ya. Ternyata di sini itu
yang kita pakai ini ya, Kolmogorov ya. Jadi kalau Kolmogorov ini, kalau jumlah respondennya di atas 50, kalau Shapiro-Wilk ini jumlah respondennya di bawah 50 ya. Jadi kita pakai yang ini. Nah, karena nilainya di bawah 0,05 ya. Ini kan nilainya 0,000 ya yang ini. Itu berarti ini tidak normal datanya ya. Datanya tidak normal. Jadi karena datanya tidak normal, maka kita menggunakan uji Wilcoxon. Ya, jadi tapi kalau ini nilainya di atas 0,05, datanya normal. Berarti menggunakan uji T berpasangan. Ya, jadi nanti kalau kita klik ya di sini ya, di sini ada output ya. Output itu yang ini. Ya, outputnya seperti ini. Nanti kita simpan aja hasilnya ya. Kita simpan. Ini kita simpan. Ya, setelah selesai kita simpan ya. Kita simpan untuk nanti kalau diperlukan nanti bisa kita buka file itu. Jadi kita simpan di folder yang sudah apa namanya? Kita siapkan sebelumnya ya. Misalnya disimpan di sini ya, ini output misalnya. Ya, kita simpan seperti itu. Ya, itu adalah cara uji apa namanya itu? Cara uji normalitas.